Untuk itu kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap pembatalan rencana penerimaan hibah apa Hankam dari Korea Selatan. Apakah dapat disetujui? Setuju. Oke, jadi di tengah hiruk pikuknya perang antar netizen Korea versus Indonesia, Malaysia, dan kawan-kawan di Asia Tenggara, nah kini muncul kabar yang cukup menggigit nih bos. Dimana saat hibah kapal Jepang kepada Indonesia diterima, muncul pula kabar baru di mana hibah kapal perang korvet Korea kepada Indonesia yang dulu sempat disetujui untuk diterima, kini malah dibatalkan. Nah loh. Lantas, bagaimanakah itu beritanya? Mengapa dibatalkan? Apakah kira-kira alasan strategisnya? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua. Jadi, Microsoft, perusahaan teknologi dunia, kini dikabarkan sedang mengerjakan proyek data centernya di Karawang, Indonesia, bos. Dengan total kapasitasnya yang cukup besar. Nah, lantas apakah itu fungsinya atau implikasinya bagi kita Indonesia? Penasaran beritanya? Cus! Markibong, mari kita bongkar berita lengkapnya satu per satu bosku. Nah, yang pertama kita bahas DPR yang menyetujui hibah kapal Jepang tapi ternyata membatalkan hibah korvet Pohang Class. Nah, jadi admin kutip dari Bloomberg News pada Kamis 19 Februari 2026 kemarin dalam rapat paripurna DPR ke-14 penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 di Jakarta, Ketua DPR Ibu Puan Maharani pun telah mengetuk palu persetujuan bos. Yang disetujui yaitu TNI Angkatan Laut akan menerima hibah petrol boat 18 meter kelas dari Jepang senilai 203,7 miliar rupiah lewat skema Official Security Assistance atau OSA. Dan satu lagi yang cukup greget nih bos. Dalam surat Menteri Pertahanan nomor berikut tertanggal 27 Januari 2026 kemarin, ternyata bukan cuma soal kapal Jepang, tapi juga ada pemberitahuan penting yaitu pembatalan rencana penerimaan hibah kapal perang dari Korea Selatan. Nah loh, ini yang cukup greget nih bos. Pasalnya sebelumnya lewat surat Menhan tertanggal 19 Desember 2023, Komisi 1 DPR sebenarnya sudah menyetujui hibah satu unit korvet ex Korea Selatan ini bos, yaitu ROKS Bucheon 773. Kapal ini pun merupakan bagian dari keluarga besar Pohang Class korvet. Dan sedikit flashback, Pohang Class ini adalah korvet buatan Korea Selatan era Perang Dingin akhir bos. Dibangun oleh Hyundai Heavy Industries di Ulsan, kapal ini diluncurkan 30 Desember 1988. Masuk dinas 4 Mei 1989 dan pensiun resmi 25 Maret 2021 lalu. Artinya apa? Kalau saat ini kapal ini mau dihibahkan ke Indonesia, ya usianya sudah 35 tahun lebih bos. Lebih tua pula dari Mimin ya kan? Senior banget nih angkatan 89. Nah, untuk spesifikasinya ya lumayan lah, cukup garang di ukuran 1200 ton. Ya katanya sudah punya meriam oto melarat 76 mm, oto breda 40 mm L70 twin. Dulu bahkan katanya ada rudal harpon dan punya kemampuan anti kapal selam. Dan kini hibah ini pun dibatalkan. Dan uniknya ini terjadi pula di tengah hebohnya netizen Asia Tenggara yang kini lagi war di dunia maya dengan netizen Korea Selatan karena isu rasisme. Walaupun jelas ya, ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan keputusan pembatalan hibah bos. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa kapal yang dulu sudah disetujui per tahun 2023 atau 2024 itu kini tiba-tiba dibatalkan pada Februari 2026? Apa kira-kira alasannya? Nah, mari kita coba ceki-ceki sama-sama bosku. Untuk itu kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap pembatalan rencana penerimaan hibah apa Hankam dari Korea Selatan. Apakah dapat disetujui? Setuju. Oke, jadi secara teori hibah itu sebenarnya menguntungkan bos. Tapi dalam dunia militer, hibah jarang yang ada benar-benar gratis total. Sampai siap pakai, jarang ya. Jadi untuk ROKS Bucheon 773, Indonesia pun tetap harus mengeluarkan dana sekitar 35 juta US dollar atau 570 miliar rupiah untuk rekondisi struktur dan mesin. Bahkan dulu sempat disiapkan
sebesar 105 juta US dollar sebelum dialihkan katanya ke proyek kapal perang Italia. Jadi ya sama kayak kapal induk Garibaldi bos. Kapalnya hibah gratis, tapi untuk menghidupkannya kembali ya tidak gratis. Ditambah usia kapal Korea ini sudah 35 tahun lebih bos. Artinya ya biaya maintenance bakal tinggi, teknologi masih yang lama, resiko spare part makin sulit, sisa usia pakai terbatas, dan di sisi lain ya untuk kapal-kapal ukuran segitu kini ya memang bagusnya cari yang masih perjaka bos. Atau ya kapal baru atau yang lebih muda lah dengan sistem modular dan efisiensi jangka panjang. Jadi mungkin daripada mengoperasikan kapal korvet tua dengan biaya sustainment tinggi, bisa jadi pemerintah kini malah memilih mengalokasikan anggaran ke platform yang lebih gacor bos. Misalnya ke kapal perang baru Italia ya kan, atau nambah begal kapal Turki, atau mungkin mau begal kapal perang baru Malaysia nih bos, Maharajalela ya kan. Nah, jangan lupa juga keputusan pembatalan ini pun resmi disampaikan dalam surat Menteri Pertahanan tertanggal 27 Januari 2026 dan disetujui DPR 19 Februari 2026 kemarin. Jadi ini keputusan administratif dan strategis, bukan cuma keputusan emosional semata. Sehingga ya dapat kita lihat di sini bahwa negara kita kini sepertinya mulai lebih selektif nih bos dalam menerima hibah. Nggak semua kapal perang senior cocok dengan arah modernisasi jangka panjang kita. Dan ya diplomasi memang penting bos, tapi sustainment jauh lebih penting. Karena dalam militer yang mahal itu bukan beli kapalnya, yang mahal itu juga adalah untuk menjaga kapal itu tetap bisa tempur 10-20 tahun ke depan sehingga kita nggak hamsyong. Dan mungkin disinilah Pohang Class akhirnya harus berhenti di pelabuhan sejarah. Mantap, mantap, jos. Oke lanjut kabar kedua. Jadi 19 Februari 2026 di Karawang, Jawa Barat. Jadi bukan suara ledakan, bukan teruji tempur, tapi pembangunan yang diam-diam bisa mengubah peta kekuatan digital kita nih bos. Jadi di kawasan Karawang International Industrial City, raksasa teknologi global yaitu Microsoft kabarnya hampir merampungkan data center JKT09. Fasilitas ini pun adalah bagian dari Cloud Region Indonesia Sentral yang resmi diluncurkan pada bulan Mei 2025 lalu bos. Kapasitas awalnya 48 MW dan saat seluruh kompleks di Karawang selesai termasuk JKT13, JKT14 dan JKT43 maka total kapasitasnya bisa mencapai 144 MW. Ini menjadikannya salah satu proyek cloud hyperscale terbesar yang pernah dibangun Microsoft di Indonesia bos. Kemudian menurut Southeast Asia Subregional Construction Director Gavin Hodge, proyek ini pun katanya menjadi yang pertama di Asia Tenggara yang menggunakan metode konstruksi modular PPMOF. Jadi lebih cepat, lebih presisi dan minim resiko bos. Nah lantas pertanyaannya, jadi dampaknya untuk kita apa Min? Nah jadi dengan proyek data center seperti ini ya, Indonesia bakal memiliki infrastruktur cloud kelas global di dalam negeri bos. Jadi data-data penting kayak data finansial, data pemerintahan, energi, hingga AI bisa diproses lokal. Jadi nggak perlu dikirim ke luar negeri bos. Latensi jadi lebih rendah, kontrol kita lebih kuat, dan daya saing digital kita meningkat. Selama ini kalian tahu pusat data terbesar kawasan ada di Singapura. Dan dengan ekspansi kali ini Indonesia mungkin akan mulai diposisikan sebagai hub alternatif regional bos. Jika kapasitas penuh 144 MW tercapai, ditambah dengan rencana vendor-vendor lain seperti rencana DCI Indonesia dan juga Digital Edge CGK Campus di Bekasi yang katanya direncanakan dapat berskala hingga 1 GW, maka Indonesia pun bisa masuk dalam jajaran pemain besar data center Asia Tenggara. Jadi ini bakal lebih menarik bagi investor teknologi global. Bukan sekedar gedung server, tapi fondasi kekuatan digital Indonesia di era AI. Mantap, mantap, jos.